Halo semuanya, saya Anissa Maharani dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan membahas jurnal berjudul Mercimer, Realism and the Ukraine War karya Nicholas Ross Smith dan Grant Dawson. Jurnal ini membahas bagaimana teori realisme digunakan untuk menjelaskan invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, serta mengkaji apakah teori yang dikemukakan John Mercimer sudah cukup untuk menjelaskan konflik tersebut. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina. Peristiwa ini menjadi salah satu konflik internasional terbesar di abad ke-21 dan menimbulkan dampak politik, ekonomi, serta keamanan luas di berbagai negara. Konflik ini memunculkan perdebatan di kalangan akademis hubungan internasional mengenai faktor utama yang menyebabkan Rusia melakukan invasi. Salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan adalah John Mercimer. Menurut Mercimer, penyebab utama konflik ini adalah ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur yang dianggap mengancam kepentingan strategis Rusia. Namun, penulis jurnal berpendapat bahwa penjelasan tersebut belum cukup. Mereka menilai bahwa selain faktor keamanan dan distribusi kekuatan internasional, terdapat faktor identitas, sejarah, dan perspektif Rusia yang juga berpengaruh terhadap keputusan Rusia untuk menyerang Ukraina. Oleh karena itu, jurnal ini mencoba menjelaskan konflik Rusia-Ukraina melalui beberapa pendekatan realisme yang berbeda. Teori yang digunakan dalam jurnal ini terdapat 3 pendekatan realisme yang dibahas. Yang pertama itu ada struktural atau neorealisme. Teori ini banyak dikaitkan dengan John Mercimer. Menurut teori ini, sistem internasional yang bersifat anarki karena tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antar negara. Oleh sebab itu, negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan keamanan dan kelangsungan hidupnya. Dalam perspektif ini, Rusia memandang peluasan NATO ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Karena itu, invasi Ukraina dianggap sebagai respon terhadap perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Eropa Timur. Yang kedua, itu ada classical realism. Berbeda dengan struktural realism, pendekatan ini tuh tidak hanya melihat faktor struktur internasional, tetapi juga memperlihatkan sifat manusia, ambisi politik, serta keinginan pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan, serta keinginan pemimpin untuk memperoleh kekuasaan dan prestis. Menurut classical realism, tindakan Rusia tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman keamanan, akan tetapi juga oleh keinginan untuk mempertahankan statusnya sebagai kekuatan besar di dunia. Nah, yang ketiga itu ada neoclassical realism atau realisme neoklasik. Teori ini menjadi pendekatan yang paling disukai oleh penulis jurnal ini. Neoclassical realism menggabungkan faktor internal dan faktor domestik. Dengan kata lain, keputusan negara tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi kekuatan internasional, tetapi juga oleh persepsi pemimpin, identitas nasional, serta kondisi politik di dalam negeri itu sendiri. Menurut pendekatan ini, invasi Rusia ke Ukraina merupakan hasil kombinasi antara tekanan geopolitik dan cara Rusia memandang dirinya sendiri dalam sistem internasional. Selain daripada teori-teori yang sudah dibahas, ada juga konsep-konsep penting yang terkandung di dalam jurnal ini. Yang pertama itu adalah civilization atau peradaban. Nah, penulis menjelaskan bahwa Presiden Vladimir Putin semakin sering menggambarkan Rusia sebagai sebuah peradaban yang unik dan berbeda dari Barat. Dari pandangan tersebut, Ukraina tidak hanya dipandang sebagai negara tetangga, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah dan identitas Rusia. Oleh karena itu, dekatnya Ukraina dengan Barat dianggap sebagai ancaman terhadap posisi Rusia sebagai peradaban yang besar. Nah, konsep kedua itu adalah ontological security. Nah, konsep ini merujuk pada kebutuhan suatu negara untuk mempertahankan identitas dan citra dirinya. Bukan hanya keamanan fisik yang penting, tetapi juga bagaimana negara melihat dirinya sendiri dan bagaimana negara tersebut diakui oleh pihak yang lain. Menurut jurnal ini, Rusia merasa identitas dan perannya sebagai kekuatan besar yang sedang terancam. Oleh sebab itu, Rusia berusaha mempertahankan
identitas tersebut melalui berbagai kebijakan, termasuk tindakan terhadap Ukraina itu sendiri. Ya, di sini ada analisis. Jadi berdasarkan analisis kami, teori offensive realism milik John Mearsheimer ini memang mampu menjelaskan mengapa Rusia merasa terancam oleh ekspansi NATO. Namun teori tersebut dianggap belum mampu menjelaskan secara mendalam mengapa Rusia memilih melakukan invasi ini pada tahun 2022. Nah, kami ini berpendapat bahwa keputusan Rusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keamanan, tetapi juga oleh identitas nasional, terus persepsi ancaman, sejarah, dan kebutuhan untuk mempertahankan status secara pengakuan sebagai kekuatan besar. Nah, karena itu pendekatan neoclassical realism dianggap lebih komprehensif karena mampu menggabungkan faktor eksternal dan internal sekaligus. Dengan pendekatan ini, konflik Rusia-Ukraina dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan geopolitik kawasan Eropa Timur dengan cara Rusia memandang identitas dan kepentingannya sendiri. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan jurnal yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa teori realisme masih relevan dalam menjelaskan konflik Rusia dan Ukraina. Namun, kami menegaskan bahwa realisme tidak hanya terdiri dari satu pendekatan, seperti structural realism, classical realism, dan neoclassical realism ini pendekatan-pendekatan berbeda, tetapi menawarkan penjelasan yang berbeda terhadap konflik tersebut. Kami juga berpendapat bahwa neoclassical realism ini memberikan penjelasan yang lebih lengkap karena tidak hanya memperhatikan faktor kekuatan dan keamanan internasional, tetapi juga faktor identitas, faktor persepsi, serta ontological security yang memengaruhi kebijakan Rusia. Dengan demikian, invasi Rusia ke Ukraina tidak dapat dijelaskan hanya melalui ancaman NATO, tetapi juga melalui cara Rusia memahami identitas, sejarah, dan posisinya dalam sistem internasional.